Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alangkah sebaiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Tepuk tangan untuk kita semua pagi hari ini. Nah, Ibu mau mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Coba dicek teman sebangku kalian, ada yang tidak masuk atau tidak. Baik, ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya kita belajar apa? Ya, kita di pelajaran sebelumnya kita belajar tentang pengumpulan data. Jadi, adanya pengumpulan data di pembelajaran sebelumnya itu akan berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Kita belajar tentang penyajian data dalam bentuk diagram batang. Ya, benar sekali, dalam bentuk diagram batang. Sebelum kita dapat menyajikan data dalam bentuk diagram batang, kita perlunya ada penyusunan data terlebih dahulu. Dalam materi tentang penyajian data dalam bentuk diagram batang, kita akan menggunakan media yang bernama DBatel, diagram batang tempel. Nah, sebelum itu, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, dengan mengajak siswa untuk memahami materi hari ini, siswa mampu menjelaskan terkait penyajian data dalam bentuk diagram batang dengan baik dan benar. Yang kedua, dengan mengajak siswa untuk memahami materi hari ini, siswa mampu membandingkan terkait penyajian data dalam bentuk diagram batang yang berkaitan dengan peserta didik dari lingkungan sekitar dengan baik dan benar. Yang ketiga, dengan memberikan latihan soal terkait materi hari ini, siswa mampu menyajikan data yang berkaitan dengan peserta didik dalam bentuk diagram batang dengan tepat dan rinci. Yang terakhir, yang keempat, dengan memberikan latihan soal terkait materi hari ini, siswa mampu menyusun data yang berkaitan dengan peserta didik dari lingkungan sekitar dalam bentuk diagram batang dan menggunakan media yang namanya DBatel, diagram batang tempel. Anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, Ibu mau memberikan motivasi sedikit untuk kalian. Nah, jangan lupa selalu jaga kesehatan dan jangan makan makanan yang mengandung micin, terutama yang makan ciki-ciki. Nah, sebelum itu, manfaat dari pembelajaran kali ini agar siswa mampu menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Anak-anak, pada langkah-langkah pembelajaran kali ini ada 3 langkah-langkah, yaitu ayo memahami, ayo berlatih, dan ayo melakukan. Nah, baik anak-anak, sekarang Ibu akan membagi materi tentang penyajian data dalam bentuk diagram batang. Nanti kalian baca ya, Ibu beri waktu kalian 5 menit. Baik anak-anak, sekarang sudah selesai membacanya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa sih pengertian dari penyajian data itu? Nah, jadi penyajian data adalah salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian. Sedangkan kalau diagram batang itu salah satu bentuk penyajian data dalam bentuk pesegi atau pesegi panjang. Nah, langkah-langkah menyusun penyajian data dalam bentuk diagram itu bagaimana sih, Ibu? Nah, langkah-langkah dalam menyusun penyajian data dalam bentuk diagram batang ini, yang pertama kita buat sumbu, ya, semacam ini. Nah, di sini yang tegaknya itu dinamakan sumbu frekuensi. Nah, sedangkan yang lurus ini dinamakan nilainya. Ini frekuensi ya. Aduh, mereng Ibu nulisnya. Frekuensi. Nah, biasanya frekuensi itu banyaknya nilainya. Nah, kalau nilainya itu biasanya sering dijuluki sebagai nama bilangan. Misalnya saja nilai ulangan
Sinta dapat 80. Sinta 80-nya di sini ya. Ini 70, ini 60. Jadi seret kita luruskan 80-nya. Afi dapat nilai 85. Jadi di atasnya Sinta. Nah, dalam penyajian data dalam bentuk diagram ini, batangnya itu harus sejajar dengan frekuensinya. Nah, biasanya diberi warna-warni atau warna yang sama atau corak yang sama. Misalnya mau garis miring gini gitu. Nah, selagi ibu menjelaskan tadi, bisa kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing ya. Oke? Baik, agar kalian lebih paham lagi terkait penyajian data dalam bentuk diagram batang ini, ibu akan mencontohkan bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang ini. Nah, sekarang ibu mau buat diagram batangnya. Nah, kita ibaratkan sekarang olahraga kesukaan kalian apa aja? Coba sebutkan. Berenang, ya renang. Oke, apa lagi? Memanah. Terus apa lagi? Bulu tangkis. Apa lagi? Sepak bola. Untuk kategori olahraga kesukaan kita taruh di bagian nilainya. Nah, sedangkan untuk kategori yang menyukai olahraga kesukaan ini nanti kita taruh di frekuensinya. Nah, misalnya yang suka olahraga di kelas 5A ini ada berapa? Nah, ada 3. Jadi 3 ibaratkan di sini 3 ya. Ada 3 seret. Nah, luruskan, ada 3 yang suka. Nah, untuk memanahnya ada berapa yang suka di kelas 5A ini? Ada 7. Nah, ada 7. Kita tarik ke atas membentuk persegi panjang 7. Tapi kalian kasih garis patah-patah ini ya, agar menunjukkan sejajarnya antara frekuensi dan nilai. Nah, untuk bulu tangkisnya di kelas 5A ini ada yang suka ada berapa? Ada 10. Wah, banyak ya yang suka bulu tangkis. Dikembangkan lagi ya olahraganya. Nah, untuk sepak bolanya, wah pasti banyak nih. Nah, sepak bolanya ada berapa? Kelas 5A ini yang suka? Ada 15. Wah, banyak Pol. Wow, 15 kan ibaratkan di sini. Oke, nah karena ini hanya spidol, kita arsir saja ya, miring, biar tidak kosongan. Oke, sudah paham anak-anak? Oke, kalau sudah paham boleh kalian tulis di buku kalian. Ibu ada oleh-oleh buat kalian. Bukan oleh-oleh, ini ada tugas buat kalian, latihan soal terkait materi kita penyajian data dalam bentuk diagram batang. Nah, sekarang ibu berikan dan kalian kerjakan ya. Ibu beri waktu kalian 10 menit. Ini dikit kok, cuma 4 soal aja. Nanti dikerjakan di lembar selanjutnya, di lembar kerja siswa. Baik anak-anak, sudah selesai mengerjakannya? Nah, kalau sudah, coba ibu mau dengar, coba bacakan hasil dari apa yang telah kalian kerjakan. Coba adik bisa, coba dibacakan. Jadi bagaimana? Jadi nilai ulangan matematika kelas 5 di SD Karawang yang mendapat nilai 60 sebanyak
3 anak. Oke, Kemudian lalu yang mendapat nilai 75 ada 2 anak. Ya. Yang mendapat nilai 80 ada 10 anak. Yang mendapat nilai 90 ada 4 anak. Kemudian yang mendapat nilai 100 ada 1 anak. Oke, benar. Coba mau lihat bagaimana pengerjaannya. Nah, tepuk tangan untuk Adidisa. Yeay. Baik, sekarang Ibu punya media di batal, diagram batang tempel. Nah, Ibu misalkan nilai ini pekerjaan dari orang tua kalian. Apa aja? TNI. Oke, TNI. Apa aja? Lagi pedagang. Apalagi polisi. Ada yang polisi. Apalagi? Pengusaha. Nah, yang orang tuanya TNI ada berapa? Angkat tangan. Ada 3. Dari keempat ini yang menunjukkan diagram batang ada 3 yang mana? Nah, yang kecil sendiri ya. Oke, kita tempel. Oke. Nah, pedagangnya ada berapa pedagangnya? Oke, pedagangnya ada 7. Oke, ada 7. 7 lulusannya sini. 7. Kita tempelkan ya. Nah, 7. Lalu polisinya ada berapa? Yang orang tuanya kerja polisinya ada 15. Wah, banyak ya yang orang tua punya polisi. Nah, terakhir pengusaha, orang tuanya yang kerja pengusaha ada berapa? Wah, lebih banyak lagi ya daripada polisi. Ada berapa? Wah, ada 30. Oke. Nah, kalau sudah gini kita tarik dari sini. Nah, jadi diagramnya terus naik, semakin naik. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini, yaitu penyajian data dalam bentuk diagram batang. Kalau tidak, Ibu mau memberikan tugas untuk kalian. Jadi ini tugasnya. Tugasnya terkait penugasan rumah. Nanti kalian data teman kalian usianya itu berapa, 5 teman kalian, lalu jadikan diagram batang ya. Jadi untuk tugasnya dikumpulkan di minggu pertemuan besok ya. Nah, di mingguan pertemuan yang akan datang nanti kita membahas tentang diagram penyajian data dalam bentuk diagram garis. Jadi jangan lupa kalian belajar di rumah ya. Oke. Bagaimana perasaan kalian setelah kita belajar tentang materi penyajian data dalam bentuk diagram batang? Seneng semuanya? Seneng dong. Pastinya karena kita belajar tentang hal baru, hal yang belum pernah kalian lalui. Nah, untuk kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini, jadi diagram batang itu bertujuan untuk memudahkan siapapun yang membaca data tersebut menjadi lebih mudah karena adanya diagram batang ini. Nah, sebelum Ibu tutup pertemuan pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.